Oke. Oke. Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Kayak kenaikan Tanggung jawab, Bu. Niki, Niki pada Niki banyak Iya, terima kasih udah meluangkan waktu, tapi nggak usah repot-repot. keras. Nik, kemarin viral yang video nyuekin dokter. Nik, komentarnya nih. Masih dirawat ya. Maaf ya, Pak. Saya kangen sama Aminya nih, sakit. Kalau nggak saya Niki aslinya tuh di TV badannya lebar. Jadi nggak sih Amin melihat angka Sayang. Pintu. Niki jauh-jauh dari Palembang Niki. Niki dari Palembang saya. Ini dari Citayam nih. Ini dari Depok nih. Ini dari Depok. dari Bekasi. Sama anak tadi pagi masih komunikasi lewat wartel yang ada di hutan. Awas dong. Nik, yang soal dokter dong, nyuekin dokter tuh viral. Iya. Komen dong, Nik. Gak usah dateng deh. Kenapa nih? Ya nggak apa-apa, rame-ramein aja nggak usah. Oh, tapi datang terus kemarin 2 kali nih. Hai Cia. Aduh. Jadi ikutan. Berjalan para orang telah menyatakan penafsiran luas terhadap orang penuntut umum. Saya ini memberikan penafsiran yang luas terhadap orang penuntut umum selama unsur tidak dapat dikesampingkan hanya karena adanya kesepakatan privat para pihak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 8 bulan 5 1957 nomor 1 KM/KR 1957. Kalau dalam suatu perkara terdakwa dasar untuk pengajuan gugatan terhadap terdakwa yang dapat menentukan perkara perdata. Tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena dia melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara pidana maupun perkara perdata sendiri dalam perkara yang sama. Dalam kaidah hukum ini membahas tentang wewenang penuntut umum dalam menuntut suatu perkara pidana. Meskipun dalam perkara tersebut juga terdapat unsur-unsur perdata. Penjelasan detail adalah sebagai berikut. Pemenuhan antara perkara pidana dan perdata. Kaidah ini menegaskan bahwa meskipun suatu perbuatan dapat memiliki aspek perdata, hal tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan dapat memiliki konsekuensi hukum ganda, baik dan memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan pidana, meskipun dalam perkara tersebut terdapat dasar-dasar untuk mengajukan gugatan perdata. Hal ini menegaskan bahwa adanya aspek pada dalam suatu perkara tidak mungkin akan kewenangan penuntut umum untuk menuntut aspek pidananya. Independensi proses pidana dan perdata. Kaidah ini menekankan bahwa proses hukum pidana dan masing-masing pihak sudah diberikan, dan kesempatan selanjutnya adalah untuk majelis hakim menjatuhkan putusan selahnya. Namun demikian, sebelum majelis hakim menunda persidangan, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama tentang surat dari penasihat hukum terdakwa tentang izin untuk terdakwa keluar dari tahanan mengikuti mediasi Jadi akan kita bacakan penetapan silakan didengar terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum. Penetapan nomor 362/2025 PN Jakarta Selatan. Demikian adanya berdasarkan dengan yang mengesah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 362/2025 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Mirdani, identitas lengkap telah tercantum dalam penetapan dan dianggap telah dibacakan. Telah membaca surat dari Dr. Fahmi Bahmid SKMU selaku penasihat hukum terdakwa atas nama
Abdul Wahid SMU selaku penasihat hukum terdakwa atas nama terdakwa Nikita Mirzani dengan nomor 24/LOZ/FB/7/2025 tertanggal 3 Juli 2025 perihal permohonan mengikuti mediasi sehubungan dengan adanya mediasi dalam perkara nomor 489/PDTT/2025 Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 pada pukul 9 WIB sampai dengan selesai, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menimbang bahwa berdasarkan surat tersebut di atas terkait perkara perdata nomor 489/PDTT/2025 dari PN Jakarta Selatan, terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1 sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Menimbang bahwa agar proses mediasi dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan dapat terjadi kesepakatan damai antara para pihak, maka kami Majelis Hakim Perkara nomor 362/2025 Jakarta Selatan memberikan izin terdakwa untuk meninggalkan rutan Perbabu untuk menghadiri mediasi pada Selasa tanggal 8 Juli 2025 dimulai dari pukul 9 sampai dengan selesai. Menimbang bahwa untuk acara izin di atas memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pengawalan terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan melaporkan pelaksanaan pemberian izin tersebut segera setelah dilaksanakan. Memperhatikan pasal 19/8 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP dan ketentuan lain yang berlaku menetapkan 1. Memberi izin kepada terdakwa Nikita Mirzani untuk menghadiri mediasi dalam perkara nomor 489/PDTT/2025 PN Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 8 Juli 2025 pukul 9 sampai dengan selesai. 2. Memerintahkan jaksa penuntut umum dengan bantuan petugas kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengawalan. 3. Melaporkan pelaksanaan pemberian izin tersebut segera setelah dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2025. Jadi demikian penetapan dari Majelis Hakim atas permintaan dari penasihat hukum terdakwa, dan kita ingatkan kepada terdakwa untuk bisa menggunakan kesempatan yang diberikan oleh majelis dengan sebaik-baiknya, ya. Dan perlu pula kita sampaikan, ya, setelah itu sudah kita bacakan penetapan, ya, perlu diketahui oleh para pihak, ya, bahwa kita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, ya, sesuai jam kerja adalah jam 8 sampai jam 16.30 dengan waktu istirahat adalah jam 12 sampai jam 1, ya. Jadi kita himbau kepada para pihak, ya, semakin kita lama sidangnya semakin membaiklah, ya. Jangan sampai semakin kita sudah menjalani semakin siang, ya. Jadi silahkan dibawa terdakwa kalau bisa secepatnya, begitu, ya. Kita tidak hanya menyidangkan perkara terdakwa, ada hak-hak untuk terdakwa lain yang juga perlu kita sidangkan, ya. Tentunya
kalau kita bisa menggunakan waktu dengan baik, tentunya kita bisa menjaga kesehatan, kita bisa istirahat tepat waktu, makan, melakukan ibadah ya. Ibadah tentunya tidak hanya sekedar kewajiban ya, tapi tentunya bagaimana kita bisa juga melakukan tepat waktu ya. Sehingga silakan kedepannya dikoordinasikan antara penuntut umum, terdakwa dan rutan biar kita bisa sidang awal begitu ya, dan kita juga bisa istirahat tepat waktu begitu ya. Jadi nantinya kesehatan kita juga terjaga, ibadah kita juga tidak tertunda begitu ya. Jadi tolong, dan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya kita sampaikan juga bahwa ini surat permintaan baru kita terima hari ini, makanya kita tetapkan juga dari jam 9 tadi ya. Tapi meskipun begitu nanti disesuaikan begitu ya, karena ini kan hari ini juga sidangnya, tentunya kita sudah mulai sidang hari ini jam 9 seperti diperkirakan tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Namun demikian harus tetap kita laksanakan dengan pertanggung jawab. Begitu kajian selesai, silakan secepatnya untuk kembali lagi. Begitu penasihat hukumnya, terdakwa, penuntut umumnya, kembali lagi ke pengundurannya. Kita akan mundur untuk putusan sela, kita tunda 1 minggu lebih dari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Pada terdakwa tetap jaga sehat dan kembali lagi bertahanan, dan kepada penuntut umum kita perintahkan untuk menghadirkan terdakwa lagi pada hari dan tanggal persidangan yang telah kita sampaikan. Sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.